Halo, halo, apa kabar? Senang sekali. Saya Hersbun Arif bersama dengan Bung Rocky bisa kembali menjumpai Anda semua ini. Hari ini Bung Rocky kan banyak sekali yang teman-teman alumni UGM dan para aktivis itu yang mulai berdatangan ke Yogyakarta untuk menghadiri Halal Bihalal UGM yang akan digelar besok. Ini jadi hari yang paling banyak ditunggu oleh rakyat Indonesia ini karena jelas diharapkan besok itu sebenarnya kontroversi seputar ijazahnya Pak Jokowi itu akan diketahui dan kalau bisa diakhiri ya. Kalau memang palsu ya segera dinyatakan palsu, kalau memang tidak palsu ya ini clear tidak lagi menyandera kita sebagai bangsa. Ya, akhirnya momentum itu tiba dan akumulasi dari kemarahan kaum intelektual akhirnya juga dilampiaskan ke kalangan intelektual. Kan di situ sebetulnya konyolnya atau paradoksnya tuh. UGM menutup kasus ini. UGM berupaya untuk memanipulasi peristiwa ini. UGM datang dengan segala macam tema untuk menghalangi ijazah Jokowi diperiksa. Padahal soalnya simple. Kejujuran itu tidak memerlukan di dalam dunia akademis, tidak memerlukan lawyer, tidak memerlukan bahkan pengadilan. Seandainya dari awal UGM bilang ini dia, jangan kalian tanya lagi nih. Lalu Pak Jokowi akan bilang oh ya terima kasih. Tetapi sepertinya ada persekongkolan antara UGM yang memang di awalnya itu semua jabatan strategis di istana Pak Jokowi itu orang UGM dan Pak Pratikno terutama tuh seolah-olah orang menganggap bahwa justru karena UGM yang berkuasa maka kejujuran UGM harus diucapkan lebih dahulu mendahului kepentingan politik para alumnus UGM kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi momentum tiba dan geruduk UGM itu betul-betul semacam tagline yang akan menghasilkan goncangan politik pasti itu. Dan bahayanya adalah kalau UGM menganggap bahwa dia masih punya argumen, dia tidak bisa membuktikan. Memang di dalam uh, hukum pidana siapa yang mendalilkan dia yang mesti buktikan. Egy Sujana mendalilkan dia yang mesti buktikan. Roy Suryo mendalilkan dia yang mesti buktikan. Siapa lagi yang saya jadi saksi ahli di situ untuk pada waktu itu kasus Yusuf Palus itu, tapi kelihatannya tidak ada semacam keterbukaan UGM untuk membantu proses ini, justru menutupi. Maka timbullah kecurigaan kenapa ditutupi, kan kalian yang bisa buktikan. Kalau begitu jangan halangi kami untuk menggeruduk UGM sekarang karena itu pembuktian yang paling drastis kan begitu pikiran kalangan kampus dan mereka yang menganggap bahwa UGM itu kok menjadi konservatif. Jadi sekali lagi momentum geruduk UGM ini adalah satu peristiwa intelektual ketika kampus yang seharusnya mengucapkan kejujuran maka dan ketika dia menunda atau bahkan menghalangi kejujuran itu diucapkan malah kemarahan. Itu dasarnya kan kita tahu bahwa kampus itu ada sumber dari perubahan. Nah ini sebetulnya yang jadi paradoks, UGM digeruduk oleh kalangan intelektual padahal UGM adalah kawah canda di muka untuk mendidik masa depan generasi. Kita anggap UGM itu ada di Jogja. Jogja adalah kota pengetahuan, Jogja adalah kota kejujuran, Jogja adalah kota keberanian yang dari soal serangan umum 11 Maret, terus Jogja bergolak, Jogja jadi ibu kota alternatif segala macam. Jadi Jogja seharusnya mengucapkan lebih dahulu soal keadilan dan kepatriotisan, tetapi UGM kelihatannya tidak patriotik. Maka sekarang akan tiba di UGM geruduk yang sebetulnya itu semacam tindakan kebudayaan. Jadi para aparat anggap aja bahwa ini adalah satu ekspresi kemarahan dari kaum intelektual untuk menggeruduk, istilahnya menggeruduk, tapi sebetulnya adalah untuk mencari kebenaran. Nah, yang juga tak kalah menariknya itu hari ini Kompas menurunkan artikel yang ada kaitannya dengan peristiwa ini bagaimanapun juga karena dari riset yang dilakukan oleh Kompas itu bahwa kampus, ini tentu saja dosen, para mahasiswa atau sivitas akademika itu adalah lembaga yang paling diharapkan di dalam situasi semacam ini, paling bisa diharapkan melakukan perubahan-perubahan. Jadi ya saya kira sebagai salah satu kampus perguruan tinggi yang tertua dan kemudian juga kredibilitasnya sangat tinggi, UGM sebenarnya ini sedang mempertaruhkan kredibilitasnya. Kalau terus menunda-nunda isu soal
ijazah Jokowi ini? Ya terkait dengan aksi geruduk nanti di UGM, Kompas tadi hari ini memberitakan satu isu yang sebetulnya ditunggu-tunggu publik, yaitu setelah disurvei ternyata akademisi kampus mahasiswa adalah lembaga yang paling diharapkan untuk menghasilkan perubahan, menghasilkan perbaikan politik, menjadi tempat keluh kesah publik. Kan itu headline di Tempo, itu berita yang sangat bagus. Jadi relevan sekali untuk menerangkan bahwa memang pada akhirnya kepercayaan publik itu hanya ada di kampus, bukan di kampus, dititipkan pada kalangan kampus. Nah masalahnya kampus semacam UGM justru tidak peduli dengan kepentingan publik. Kan ini kepentingan publik untuk meneliti secara forensik bahkan pada akhirnya keaslian dari ijazahnya Presiden Jokowi. Nah itu sebetulnya kan dipermalukan di publik bahwa UGM kenapa menutup diri? Apa yang salah di situ? Ya taruh aja di atas meja. Kenapa mesti fotokopi yang dikirimkan diedarkan? Jadi sekali lagi potensi kampus itu sudah dibenarkan oleh survei Kompas dari pagi bahwa memang titipan pesan publik untuk perbaikan Indonesia, kemarahan publik tentang keadaan ekonomi politik Indonesia itu, hasrat publik untuk melihat demokrasi pulih di Indonesia itu memang hanya dipercaya bila diwakili oleh suara kampus. Nah besok akan ada suara kampus juga, geruduk. Kira-kira itu temanya. Jadi sekali lagi mungkin kita himbau para aparat, penguasa penertiban itu untuk betul-betul memahami bahwa geruduk ini bukan geruduk politik, ini geruduk intelektual, ini geruduk etika tuh. Karena pada akhirnya kebenaran itu mesti dicari melalui pengerahan massa. Memang, tetapi jelas ini bukan demonstrasi untuk menurunkan kekuasaan, karena kekuasaan Jokowi memang udah nggak ada. Tetapi impactnya ada pada stabilitas politik. Pasti ada banyak pers dunia juga yang akan meliput itu, karena isu ini udah sampai ke seluruh dunia bahwa Presiden Indonesia itu ijazahnya palsu. Jadi ini satu kesempatan untuk memulai gerakan seperti gerakan akademisi yang peduli tentang situasi kenegaraan, gerakan kelas menengah yang kendati ekonominya menurun dan membebani konsumsi mereka, tetapi peduli bahwa ada yang lebih tinggi dari sekedar isi perut, yaitu isi kepala, isi hati, isi moral. Itu sebetulnya semua yang akan ditagihkan besok ke UGM. Yang orang bertanya-tanya posisi Anda sendiri gimana ini Bung Rocky dalam geruduk di UGM ini? Apakah Anda juga ikut datang ke Jogja? Oh ya tentu saya harus anjurkan untuk sama-sama geruduk. Karena ini bukan soal kriminal. Ini upaya untuk menegakkan kembali nilai-nilai akademis. Dan saya banyak teman, profesor, dosen, apalagi mahasiswa UGM yang betul-betul berkehendak untuk ikut dalam geruduk itu tuh. Karena udah berbulan-bulan, bertahun-tahun isu ini seolah-olah dianggap isu murahan. Padahal beberapa teman udah dipenjara karena kasus ini, dan moral publik akhirnya bisa dipulihkan. Jadi kalau kita mulai melihat bahwa mungkin mulai hari ini atau malam nanti itu mulai ada rintangan untuk menutup jalan masuk UGM, mulai ada rintangan untuk mengendalikan masa di situ, mulai segala macam tuh. Tetapi UGM mesti tahu bahwa itu kampus rakyat. Anda tidak boleh menutup kampus itu. Kampus itu didesain dulu untuk menghidupkan ekonomi Pancasila. Bahkan di situ ada Fakultas Filsafat yang gedungnya diberi nama lantai 1 sampai lantai 5 itu lantai sila pertama, lantai ketuhanan yang Maha Esa sampai lantai keadilan sosial. Jadi UGM menimbun beban bila dia menghalangi geruduk ini. UGM sebaiknya menyiapkan panggung di situ supaya rektor datang menemui alumnusnya, datang menemui masyarakat sipil, datang menemui mereka yang menginginkan ada kejujuran dalam soal ijazah palsu Jokowi. Jadi itu hanya itu pilihannya tuh. Dan teman-teman saya yang pernah bersinggungan atau pernah menjadi antek, sebut aja antek dari Presiden Jokowi, yang alumnus UGM yang karena kepentingan politik berupaya untuk memuliakan Jokowi, ya bagus pada waktu itu. Tetapi kalau soal kejujuran akademis, Anda akan ditagih oleh dunia, Anda akan ditagih oleh langit, Anda akan ditagih oleh generasi muda. Jadi teman-teman yang pernah terpapar semacam mulyonoisme, oke, itu pilihan politik kalian. Tetapi dalam soal ilmu pengetahuan, kejujuran akademik, itu Anda tidak boleh bermain-main. Anda harus dukung
geruduk UGM ini. Anda adalah bagian yang diluluskan oleh negara melalui subsidi negara, karena UGM itu penerima subsidi terbesar negara tuh, sehingga hampir gratis dulu kalau kuliah di UGM. Dan Anda bertanggung jawab untuk ikut membersihkan negeri ini dengan mendorong, atau paling tidak kalau tidak mau ikut serta ya jangan halangi teman-teman alumna UGM untuk, dan masyarakat umum secara keseluruhan untuk datang ke UGM untuk melakukan geruduk ilmu pengetahuan. Sebut aja begitu tuh. Jadi sekali lagi kita minta supaya pemerintah, aparat atau petugas di Jogja, Polda Jogja terutama, tolong benahi artinya biarkan ada semacam kelegaan untuk para sebetulnya demonstran memang untuk menggeruduk ke UGM. Tidak akan ada kekerasan di situ karena yang datang di situ adalah mereka yang semuanya berakal sehat. Tapi saya pikir dalam kasus ini kita harus terbuka ya, harus fair gitu ya kita. Bisa saja itu Pak Jokowi itu benar loh, punya ijazah seperti yang dikatakan oleh UGM dan seperti dikatakan oleh kawan-kawannya. Tapi sebaliknya kita juga tidak boleh menutup kecurigaan publik karena indikator-indikatornya banyak juga, dan kalau ini terbukti konsekuensinya bisa jadi sangat serius. Kalau eh, benar Pak Jokowi itu punya ijazah, ya kan gampang, ini tinggal para penuduhnya Pak Jokowi ini langsung meminta maaf dan minta secara terbuka lah, harus gentle juga ya dilakukan semacam itu. Tapi yang saya nggak bisa bayangkan kalau itu ternyata terbukti palsu. Nah, ini pasti akan jadi jadi kasus baru yang bisa membuat turbulensi politik. Ya tentu saja Pak Presiden sudah memantau kondisi hari ini, karena tetap isu ini akan menyangkut legitimasi Pak Presiden Prabowo juga, karena implikasinya akan panjang. Seandainya terbukti bahwa Presiden Jokowi betul-betul punya ijazah asli dan dengan mudah dia datangkan, kecuali dia menghindar dan mengatakan udah hilang ijazahnya, dan itu bisa dicari juga sebetulnya file-file UGM. Kalau memang terbukti bahwa Pak Jokowi tidak berbohong sejak di KPU dan sampai di persidangan, maka itu kemuliaan bagi Presiden Prabowo, kemuliaan bagi bangsa ini, bahwa memang kita salah membenci Jokowi dengan sekedar ijazah, karena beliau memang lulus di situ, bahwa kapasitasnya tidak terandalkan atau tidak setara dengan kedudukan dia sebagai pemegang ijazah universitas, itu soal lain. Tapi sebaliknya, kalau ternyata bahwa implikasi dari geruduk UGM ini menimbulkan gelombang protes dan menuntut untuk pembuktian terbalik, bahwa Jokowi harus membuktikan secara terbalik bahwa dia memang punya ijazah itu dan dia tidak bisa buktikan, maka pukulan moralnya, saya belum sebut pukulan moral ya, pukulan moralnya, kadang-kadang orang beda sama yang moral dan moral. Moral itu semacam relasi pribadi seseorang dengan seseorang. Kalau relasi moral dia harus berdasarkan pada kejujuran itu. Jadi pukulan moral akan tiba pada Pak Prabowo, dan setelah itu ada pukulan moral karena Pak Prabowo tetap mengeluk-elukkan Pak Jokowi di dalam soal kepemimpinan, tetapi dalam soal di belakang isu kepemimpinan ada soal moral itu, yaitu Pak Jokowi pernah berbohong. Dan setelah Presiden Prabowo tahu, misalnya seandainya kita bikin skenario 2 minggu ke depan ternyata memang bohong, maka ada kesempatan pada Pak Prabowo untuk mengevaluasi relasi moralnya dengan Presiden Jokowi. Kalau relasi politik ya oke, itu urusan beliau berdua. Tapi sekali lagi kita hanya ingin mendorong dan membantu supaya isu ini selesai di minggu ini karena juga ada beban pada keluarga Pak Jokowi kalau terus menerus isu ini sampai 5 tahun ke depan, sampai Indonesia berusia 100 tahun akan terus diwariskan pada anak-anak muda bahwa kita pernah punya presiden yang sebetulnya ijazahnya palsu, kan nggak enak tuh. Demikian juga pada Pak Prabowo yang tetap masuk akal kalau Pak Prabowo punya relasi khusus dengan Pak Jokowi, tetapi itu relasi politik. Relasi moral kita harus bedakan. Jujur adalah jujur. Di dalam politik boleh tidak jujur, tapi dalam soal ilmu pengetahuan hanya itu dan hanya yaitu veritas, kejujuran itu. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.